Dari mana muncul ayat 10 atau 15 menit dikatakan satu fatwa Syekh Al-Azhar Mesir dikira-kira Kanjeng Nabi nek berhenti 50 ayat. 50 ayat itu kira-kira berapa? Wa min hadza yu'lamu annal imsaka la yajibu illa qabla tulu' wa annal mustahab ayyakuna bainahu wa bainat tulu' qadra qira'ah 50 ayah wa yuqaddaru dzalika zamanan bi asri daqaiq taqriban. Kembali di 87,6 Radio AHFM, masih di ngobrol pagi di kesempatan sisi terakhir ini. Tentunya sebelum ke kesimpulan pada kesempatan pagi hari ini, ada satu pertanyaan yang masuk di SMS online dari Bunda Susiani di Semanggi. Mohon penjelasannya Gus, kapan waktu makan sahur itu habis? Waktu imsak ya. Mohon dalil yang kuat, apakah ketika imsak ataukah waktu adzan subuh nih Gus? Tafadhol untuk penjelasannya. Imsak itu diambil oleh para ulama sebab ada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam yang hadisnya juga sudah kami tulis dan bisa didapatkan di grup Yasoni tadi. Hadisnya Sahih Bukhari Muslim nomor 623 Bukhari 1092 Muslim. Di mana Inna Bilal yu'addinu bilailin fakulu washrabu hatta yu'addina ibnu Ummi Maktum. Bilal biasa mengumandangkan adzan di malam hari. Makan dan minumlah sampai kalian mendengar adzan yang kedua, yaitu adanya ibnu Ummi Maktum. Jadi dalil ini merupakan dalil bahwa kita mulainya berpuasa itu adalah waktu fajar. Yaitu waktu fajar itu waktu adzan subuh. Bukan adzannya ya, tapi waktunya. Karena orang adzan ini kadang maju, kadang mundur. Jadi pakai adalah jamnya. Nah, apalagi nek jam analog, jam yang diso, ke baterainya isih 3 tahun ora ganti. Itu melakukannya analog. Nek baterainya alkalin anyar, melakukannya kadang kecepatan. Nah, dalil Qur'annya pengen dalil kuat nih, Al-Baqarah ayat yang nomor 187. Wa kulu, makanlah, washrabu, minumlah hatta yatabayyana, sampai tampak jelas lakum kepada kalian al-khaytul abyadu, yaitu benang putih, minal khaytil aswad, dari benang hitam, minal fajr, dari fajar. Nah, jadi yang dimaksud mulai puasa adalah dari mulai fajar. Maka kita di malam hari boleh makan, boleh minum sampai batasnya adalah waktu fajar atau waktu subuh. Nah, kenapa ada imsak Gus kurang lebih 15 menit 10 menit? Hadisnya dari Bukhari Muslim 1921 dan 1097 dari Anas dari Zaid bin Sabit radhiyallahu taala anhu, beliau mengatakan, Sayyidina Zaid bin Sabit, tasahharna ma'an Nabi, kami pernah sahur bersama dengan Nabi, makan sahur, makan seperti biasa makan sahur. Summa qama ilas salah, kemudian let beberapa jaraknya itu Nabi Muhammad mendirikan sholat. Habis makan kemudian dileti beberapa jarak kemudian sholat. Qultu, Anas bertanya, kam kana bainal adzan was sahur, jaraknya berapa kira-kira antara Nabi Muhammad berhenti makan sampai adzan? Qala Sayyidina Zaid bin Sabit mengatakan, qadru khamsina ayat, jaraknya itu kurang lebih kalau membaca Quran 50 ayat. Karena dulu belum ada jam, belum ada menit, belum ada detik. Kira-kira kalau membaca Quran 50 ayat. Jadi Nabi walaupun sebenarnya puasa mulai dari waktu fajar, tapi Nabi mengajarkan kepada kita ojo jarak. Oh, adzan jam 4, aku rampungnya sahur berarti jam 3.59. Iya nek pas lagi mangan tahu, nek pas lagi mangan lombok. Dipepet ki. Pas lagi mangan lombok jam 3.59 barang nyokot lombok, terus adzan. Nah, syukur. Jadi makanan terakhirnya orang tahu nih malah lombok. Sehingga Nabi mengajarkan, kamu kalau mau berhenti jangan berhentinya mepet, tapi berhentinya ada jeda antara kamu berhenti dan kamu adzan subuh. Jadi ada jaraknya. Kata Zaid bin Sabit perkiraan 50 ayat. Sehingga oleh Imam Syafi'i dikatakan dalam juz 2 halaman 105 dalam kitab beliau Astahibbu, saya sangat menyukai at-ta'anni bis-suhur, untuk tidak tergesa-gesa di dalam sahur, dengan catatan malam yakun fi waqti muqarib yukhafu ayyakunal fajru tala, sampai sekiranya sesaat sebelum fajar itu terbit. Haramnya sampai fajar terbit tapi dikasih speleng waktu. Jangan mbok jarak tapi agak mundur sedikit. Yaitu fa inni ahabbu qata'ahu fi dzalikal waqt. Maka sebelum fajar itu ada sudah harus putus. Kenapa? Biar ada jedanya. Biar kita tidak tergesa-gesa.
Maka di dalam kitab Fathul Bari, Imam Ibnu Hajar mengatakan, maka dari hadis ini disunahkan untuk memberi jeda antara kita berhenti sahur sampai kita masuk waktu subuh. Dari mana muncul ayat 10 atau 15 menit dikatakan? Satu, fatwa Syekh Al-Azhar Mesir, dikira-kira Kanjeng Nabi nek berhenti 50 ayat. 50 ayat itu kira-kira berapa? Wa min hadza yu'lamu annal imsaka la yajibu illa qabla tulu' wa annal mustahab ayyakuna bainahu wa bainat tulu' qadra qira'ah khamsina ayah wa yuqaddaru dzalika zamanan bi asri daqaiq takriban. Dikira-kirakan 50 ayat tadi adalah waktu kurang lebih asri daqaiq 10 menit. Kalau dalam Taqriyatus Sadidah dikatakan binahwi khamsina ayah ay rubu' sa'ah. 50 ayatnya Nabi tadi kalau zaman sekarang jadinya 15 menit. Jadi kesimpulannya satu, bahwa waktu berhentinya sahur itu sebenarnya adalah waktu subuh. Adzan wajib berhenti. Jadi kalau teman-teman misalnya kebiaran atau misalnya masih mau makan setelah imsak boleh. Setelah imsak boleh. Imsak hukumnya sunnah. Kenapa? Karena Nabi Muhammad ingin memberikan speleng waktu bagi kita untuk berhenti makan, sikat gigi, menuntaskan makan kita, makan minum kita sebelum kita masuk ke sholat subuh, sebelum adzannya tadi. Nah, sehingga jawabannya yang pertama adalah waktu puasa haram makan dimulai dari sejak waktu sholat subuh, waktu fajar. Yang kedua, adanya imsak disunahkan niru Kanjeng Nabi karena Nabi memberikan waktu antara berhentinya sahur dan masuknya waktu subuh. Yang ketiga, Nabi mencontohkan untuk memberi jeda 50 ayat. 50 ayat itu dikonversi di zaman sekarang jadinya 10 sampai 15 menit. Jadi umpama jam 4 itu adzan subuh, adzan imsaknya akan dimulai jam 3.45. 15 menit sebelum adzan subuh kita sunnah untuk berhenti terlebih dahulu.